Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang membahas berbagai hal, kisah dan juga kasus dalam kemasan cerita bergambar. So, jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, mohon dukungannya ya, dengan cara like, subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan update dari channel Biko Story. Dan juga admin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini sudah memberikan dukungan untuk channel ini. Di video kali ini, kembali admin ingin mengulas salah satu topik yang sebenarnya sudah cukup lama kalian request, tetapi baru kali ini admin bisa membuatnya. Ya, tanjakan Emen. Tanjakan yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai salah satu tanjakan yang ekstrim dan juga kental dengan unsur horor. Hal yang tentunya membuat stigma masyarakat mengatakan bahwa tanjakan Emen adalah tempat yang horor. Tentunya karena kecelakaan yang merenggut nyawa di wilayah ini sangat banyak terjadi. Dan apabila admin merunutkan kecelakaan yang sudah terjadi, video ini akan menjadi sangat panjang. Namun demikian, tentunya kita masih ingat ya, bis pariwisata yang terguling dan menewaskan rombongan ibu PKK, kader Posyandu dan juga pihak lurahan. Bahkan mengutip dari CNN, korban yang tewas saat itu mencapai 26 orang. Angka kematian sangat besar tentunya. Kisah yang paling populer adalah nama dari tanjakan itu sendiri, yakni Emen. Admin mencoba mengutip dari Kumparan, di mana di artikel tersebut ada dua versi mengenai kisah Emen. Dan kisah yang paling banyak dikenal adalah kisah Emen yang seorang supir oplet jurusan Bandung dan Subang. Saat Emen mengangkut ikan asin dari Ciroyong, Bandung menuju ke Subang pada tahun 1964. Singkat cerita, mobil yang ia kendarai terbalik dan terbakar di tempat tersebut, yang akhirnya membuat Emen tewas di tempat. Dan sejak peristiwa tersebut, warga percaya bahwa arwah Emen masih bergentayangan dan sering mengganggu pengendara lain, terutama bagi mereka yang berani melewati jalan tersebut di malam hari. Fakta yang tidak jarang terjadi adalah para pengendara yang menghadapi fenomena seperti remblong, kendaraan yang tergelincir dan tiba-tiba mogok. Selain itu ada juga kendaraan yang terperosok, bahkan supir yang terkadang hilang kesadaran dan akhirnya tidak bisa mengendalikan kendali mobilnya. Hal tersebut dikatakan sangat sering terjadi di area tanjakan Emen. Adapun kejadian yang lebih menakutkan lagi, terkadang ada penumpang di dalam bis yang tiba-tiba saja langsung kesurupan saat melewati tanjakan maut ini, seolah semakin menguatkan bahwa tanjakan ini adalah tanjakan yang sangat angker. Dan untuk versi kedua dari kisah Emen adalah ia yang merupakan korban tabrak lari di wilayah tersebut. Namun bukannya disemayamkan, jasad Emen ini malah dibuang di balik rimbunnya pepohonan di area kawasan tersebut. Namun tidak diketahui kapan terjadinya tabrakan tersebut. Dan juga tidak jelas siapa yang menyebarkan kisah kedua ini. Walaupun memiliki dua versi cerita, intinya warga percaya jika arwah Emen ini sering mengganggu pengguna jalan saat melintasi tanjakan tersebut. Yang unik, menurut warga supaya tidak diganggu oleh arwah Emen, pengguna jalan harus menyalakan sebatang rokok yang kemudian dilempar ke pinggir jalan tersebut, yang mengartikan simbol memberi rokok kepada Emen, di mana dipercaya semasa hidupnya Emen adalah orang yang sangat suka merokok sambil mengemudi. Beberapa pengemudi lain juga percaya jika melewati tanjakan ini, maka mereka harus membunyikan klakson. Saking fenomenal tanjakan ini membuat banyak ahli supranatural dan juga bahkan YouTuber misteri datang ke tanjakan Emen untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tanjakan ini. Salah satunya adalah host dari kisah Tanah Jawa, yaitu Hari Kurniawan Hau, yang mengatakan ketika melewati tempat ini kita harus sangat hati-hati, berkonsentrasi dan juga banyak berdoa, serta ingat kepada Tuhan sebagai antisipasi supaya tidak terjadi kecelakaan. Ia sendiri menuturkan ada dua hal yang membuat kecelakaan terjadi. Yang pertama, apabila dilihat dari sisi keangkerannya terlebih dahulu, atau kita sebut saja dengan faktor non-teknis, yaitu gangguan oleh mereka yang tak kasat mata. Ia bahkan mengatakan di area ini
Sebagian korban memang dijadikan tumbal, dan banyak juga orang yang membuang jin di area ini. Dan bahkan ada orang yang melakukan perjanjian dengan setan di Tanjakan Emen. Gangguan gaib yang biasa dilakukan adalah pengendara yang tiba-tiba merasakan kantuk, pandangan yang blank tiba-tiba, dan bahkan ada yang sampai mengalami linglung saat mengemudi di tempat ini. Dan faktor kedua yang sangat berpengaruh adalah dari sisi teknis itu sendiri. Karena tidak dipungkiri, tanjakan ini memang pada dasarnya sangat curam dan memang sangat berbahaya. Apabila supir lengah dan salah sedikit saja, bisa sangat berakibat fatal. Apalagi ketika kecelakaan kala itu di tahun 2018, area tanjakan masih sangat minim runoff, sehingga dampak dari kecelakaan akan sangat sulit diminimalisir. Laporan dari bagian penelitian dan pengembangan Kementerian PU mengatakan bahwa kontur Tanjakan Emen memang sebenarnya sudah bermasalah, sehingga pemerintah akan mengubah bentuk geometri di kawasan tersebut. Semoga saja hal ini cepat realisasi. Karena selain harus tawakal, selalu berdoa agar selamat dalam melewati tanjakan ini, tentunya kita juga harus berikhtiar, selalu mengecek kondisi kendaraan, atau bahkan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengubah bentuk geometri seperti yang sudah disebutkan, atau mungkin menambah area runoff sehingga dampak dari kecelakaan bisa diminimalisir. Bagi teman-teman yang pernah melewati Tanjakan Emen atau bahkan mungkin tinggal di area tersebut, silakan share ya jika ada pengalaman horor yang kalian alami di kawasan itu, atau jika ada informasi yang keliru dan mungkin kalian punya pendapat yang berbeda. Silakan tuangkan juga pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah. Admin rasa cukup sampai di sini ulasan singkat yang bisa admin share ke kalian. Dan jika ke depan admin bisa memperoleh pengalaman seseorang yang mengalami kejadian ganjil di tempat ini, maka kisah tersebut akan kembali admin share ke kalian dalam kemasan cerita bergambar tentunya. Terus tunggu ya video-video lainnya dari channel Biko Story. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.